wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Seneng banget deh Bu Novi sekarang bisa menyapa anak-anak kelas 5 setelah 2 minggu kita nggak ketemu ya, karena libur terus. Seneng karena Bu Novi bisa menyapa wajah-wajah baru nih di sini. Ya, sekarang kelas 5-nya PAI-nya sama Bu Novi. Ya, Bu Novi lahir di Jakarta 5 November 1997 dan juga tinggalnya di mana Bu Novi? Tinggalnya di Sukabumi Utara. Iya, segitu aja deh dulu perkenalan singkat kita ya. Oke, langsung aja kita belajar pendidikan agama Islam di halaman 3. Iya, betul, halaman 3. Oke, kalau sudah dibuka bukunya, sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Belum belajar kalian itu harus berdoa ya. Bu, kenapa kita harus berdoa? Apakah itu penting, Bu? Sebelum belajar kita harus berdoa. Nah, kalau mau tahu jawabannya langsung aja follow Instagram Bu Novi di Galeri Kreatif Siswa. Di situ kalian bisa menemukan jawaban apakah penting berdoa sebelum belajar. Baik, langsung aja kita belajar Quran Surah At-Tin. Baik, anak-anak, boleh lihat ke papan tulis sebentar? Di sini ada informasi surat dari surat At-Tin yang akan kita bahas pada hari ini, pada hari yang cerah ini, yaitu surat At-Tin ya. Surah At-Tin ini artinya buah tin. Itu ada di ayat pertamanya. Wattini wazzaitun. Wattini. Nah, wattini itu di sini artinya adalah buah tin ya. Terdiri dari 8 ayat. Jadi surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat dan surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Juga dia termasuk golongan surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Anak-anak, tahu nggak sih kenapa kita nggak boleh menghina orang lain atau manusia lain secara fisik, bahkan lain-lain? Kenapa nggak boleh? Karena Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Wah, dengan kesempurnaan Allah ciptakan manusia. Allah kasih manusia itu akal, sehingga kita mempunyai derajat yang lebih tinggi, bahkan daripada hewan, bahkan daripada tumbuhan. Makanya jangan pernah menghina orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain. Dan kita harus terus beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan. Itulah isi kandungan dari surah At-Tin yang akan kita bahas hari ini. Baik anak-anak, perhatikan papan tulis yang ada di sini. Ini Bu Novi sudah tulis surah At-Tin ayat 1 sampai 4-nya. Kita akan baca sama-sama, tetapi nanti di sini kalian akan menemukan hukum-hukum bacaan ya. Dan ketika itu ditemukan, kalian harus membacanya supaya bacaan kalian itu bertajwid dengan benar. Baik ya, kita baca sama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Yang pertama, wattini ini ada hukum bacaan apa? Ayo, kalian bisa temukan. Ya, alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyahnya di sini ya. Alif lam nih ya. Kita kan bisa melihat di sini ada alif lam. Setelah huruf wawu ada alif lam ya. Jangan dibacanya waltini tapi wattini. Wattini ya, karena dia alif lam syamsiyah. Iya. Nah, jadi ditulis itu nanti ya, alif lam syamsiyah, karena
alif lamnya itu bertemu ya dengan 14 huruf syamsiah, dan ta itu termasuk huruf alif lam syamsiah ya. Dan kalian juga di sini ketika wazaitun, nah di sini itu apa yang kalian temukan? Iya, alif lam syamsiah juga ya, sama wazaitun, jadi dibacanya wazaitun bukan wal zaitun, karena ini juga alif lam syamsiah. Ini alif lam tidak berharokat dia, dan ciri dari alif lam syamsiah adalah dia punya tasdid hurufnya ya. Huruf alif lam syamsiahnya dia ada tasdidnya, dan sebelumnya itu ada huruf alif lam yang tidak berharokat, itulah alif lam syamsiah. Baik, waturisinin, waturisinin, ini ada mat tabi'i ya, harus dipanjangin. Wahazal baladil amin, nah ini ada mat tabi'i. Oke, lanjut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, boleh dicari di manakah huruf atau hukum yang dibaca ikhfa itu ada di mana, anak-anak? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Apakah kalian menemukannya? Iya, betul, ada di sini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Oke, kita cari di manakah hukum bacaan izhar halqi ya. Izhar yang jelas itu ada di mana? Oke, ini dia ya. Bu, kok ini Bu? Iya, karena izhar halqi itu ketika tanwin ya, ini kan tanwin tuh, bertemu dengan huruf izhar, salah satu huruf izhar, dan ini ketemunya sama ghain ya, karena huruf izhar ada 6. Apa aja Bu hurufnya? Ada 6 ini huruf izhar. Apa aja? Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, itu 6. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Baik, yang kita cari adalah alif lam komariah. Apakah kalian bisa menemukan alif lam komariah? Iya, betul, ada di sini. Nah, inilah dia alif lam komariah. Di mana Bu Novi? Ini alif lamnya ya. Ini yang Bu Novi garisin. Alif lam ini berharokat sukun, dan dia setelah huruf alif lam bertemu dengan huruf ha. Alif lam bertemu dengan huruf ha, karena huruf ha itu salah satu huruf komariah. Jadi dibacanya alif lamnya jelas. Biahkamil hakimin. Atin artinya buah tin. Buah tin ini sangat bagus untuk dikonsumsi. Buah ini bermanfaat untuk kesehatan dan bisa menjadi obat. Sementara pada kata az-zaitun berarti buah zaitun.
pohon zaitun bisa berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Buah ini bisa digunakan sebagai obat luka. Ayat kedua, kata Turisinin artinya Bukit Sinai. Bukit atau gunung inilah tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah. Pada ayat ketiga, kata Baladil Amin itu artinya kota yang aman. Baladil Amin adalah kota Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Ka'bah tempat kiblat umat Islam. Pada ayat keempat bermakna bahwa Allah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang terbaik. Allah ciptakan manusia dengan wajah yang tampan dan cantik. Manusia diberi akal oleh Allah, sementara binatang tidak. Pada ayat kelima bermakna, jika manusia dikuasai oleh kejahatan atau dikuasai oleh nafsu kebinatangan, maka Allah akan menempatkan mereka serendah-rendahnya. Allah akan menghinakan mereka. Makna ayat ke-6 adalah orang yang beriman akan mengerjakan kebaikan dan melaksanakan perintah Allah. Kelak di akhirat nanti Allah akan memberikan pahala yang tidak akan putus-putus. Makna pada ayat ke-7 adalah sebuah pertanyaan Allah kepada orang kafir dan musyrik karena mereka tidak mempercayai hari pembalasan. Makna ayat ke-8 adalah Allah yang Maha Adil. Dia menciptakan hari pembalasan bagi manusia agar bisa menjaga keimanannya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Nah, anak-anak, jadi sudah kita bahas surah At-Tin dari 1 sampai 8 maknanya. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus terus belajar. Kenapa? Karena tadi Bu Novi bilang di awal bahwa Allah menciptakan manusia dengan akal. Makanya akal harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya? Yaitu dengan cara belajar, ya. Jangan sampai manusia itu udah diciptain Allah dengan sempurna, malah dia merendahkan dirinya sendiri dengan tidak belajar. Yang kedua adalah kita mendengarkan nasihat orang tua sebagai bentuk kita patuh kepada orang tua, ya. Jadi kalau dibilangin sama orang tua, misalkan Amar, kamu ini bangun sholat subuh. Ya, pagi-pagi harus bangun sholat subuh. Ya, maka harus bangun pagi sholat subuh. Dan yang ketiga, perilaku yang mencerminkan Quran Surah At-Tin adalah kayaknya ini paling kecil deh, tapi sering dilupain deh sama kita-kita semua nih, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi jangan buang sampah di selokan, jangan buang sampah di kali. Nanti kalau misalkan banjir, siapa yang rugi? Yang rugi kita sendiri kalau banjir. Nah, maka itu tadi Bu Novi bilang di awal, manusia itu diciptakan Allah mempunyai akal. Sehingga kalau orang yang berakal, dia pasti buang sampahnya di tempat sampah, pada tempatnya. Dan kalau dia buang sampah di sembarang tempat, di kali yang menyebabkan banjir, maka dia termasuk merendahkan dirinya sendiri. Kalau banjir nanti jadi banyak penyakit. Kalau banyak penyakit nanti dia tertular. Nah, kalau dia tertular nanti dia sakit. Kalau dia sakit nanti dia nggak bisa belajar. Dan seterusnya. Dan yang keempat, yaitu manusia harus saling berbagi. Sharing is caring. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya secara tepat waktu. Dari jam 7.30 selesai kalian menonton video pembelajaran ini sampai pengumpulan terakhirnya pukul 17.00. Tugasnya yang mana ya Bu Novi? Tugasnya itu ada di halaman 15 di bagian A 1-10 soal langsung jawaban. Jadi soalnya kalian tulis, nanti jawabannya A, misalkan beriman gitu. Ya.
Lalu yang kedua, tugasnya adalah kalian menghafal Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Kalian bentuknya video, nanti dikirimkan ke Bu Novi. Segitu aja ya. Kalau ada kalian yang mau bertanya, silakan boleh langsung ke Bu Novi di sini. Ya, di situ. Nanti Bu Novi bisa reply kalian di WA atau dimanapun. Jangan malu untuk bertanya, jangan takut untuk bertanya ya. Sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan iman, tingkatkan imun. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.